Sabang Juang Relawan Jokowi, sahabat Indonesia. Kali ini Partai Demokrat berulah lagi membuat suatu bentuk opini dengan channelnya yaitu Jiwa Demokrat, memprovokasi dan menggunakan isu tragedi daripada sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Mari sama-sama sebentar kita perhatikan video tersebut. Marahlah Pak Presiden. Sekali ini saja, gunakan mata dan hatimu seperti mata hati rakyat biasa yang melihat kebobrokan. Kebobrokan yang kesekian kalinya memakan begitu banyak kematian. Nyawa-nyawa itu tak bisa lagi kau sikapi dengan basa-basi belasungkawa, serta pengusutan yang parsial. Pidatomu itu Pak Presiden, maaf, nonsen dan tak memberikan harapan sama sekali atas keputusasaan ini. Kami tak melihat remuk hatimu dan marah. Amarah sebagai orang besar yang mengambil tindakan besar atas peristiwa besar. Atau kau butuh berapa nyawa lagi untuk menggenapi kemarahan ini? Maka kali ini Pak Presiden, kau harus mengatakan, sudah cukup. Ratusan nyawa hilang di Stadion Kanjuruhan itu adalah puncak kekejaman dan kebodohan yang harus menjadi titik balik kita sebagai bangsa yang beradab. Titik balik untuk melakukan reformasi total kepolisian, yaitu bongkar ulang struktur kelembagaan, pangkas anggaran yang begitu boros dan kemaruk, bangun kebudayaan baru di Polisi Negara Republik Indonesia. Ini bukan soal kebencian, sinisme, atau politik. Ini adalah soal kemanusiaan yang akan kita ceritakan kepada anak cucu. Soal tanggung jawab kepada para korban yang harusnya hari ini masih berkumpul dengan keluarga mereka. Orang-orang tentu saja bisa saling menyalahkan dengan sepotong-sepotong tentang penyelenggara yang sembrono, tentang supporter perusuh yang otaknya pendek, tentang PSSI yang kebanyakan korupsinya, tentang mereka semua yang harus bertanggung jawab. Tapi ini semua harusnya tercium oleh intelijen kita dan sistem pengamanan yang sudah dibiayai, dilatih dan diberi perlengkapan oleh negara. Tapi kemana itu semua? Kenapa semua tiba-tiba menghilang? Maka marahlah Pak Presiden. Darah yang tumpah itu tak boleh membuatmu ragu. Kaulah kini satu-satunya harapan kami untuk mereformasi kepolisian negara. Biarkan kami mengangkatmu menjadi manusia setengah dewa. Salam dari kami, kader Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kini Jiwa Demokrat berulah lagi, yang mana menyebarkan suatu bentuk video yang mana judulnya Jiwa Demokrat, Suara Kapten. Marahlah Pak Presiden, reformasi total kepolisian. Isi di dalam video ini diantaranya yaitu menggunakan isu daripada tragedi kematian para supporter Arema di Kanjuruhan Malang. Mari, ini adalah musibah, ini adalah bencana. Janganlah dipolitisasi, janganlah digiring di dalam masalah ini ke ranah politik. Di dalam video tersebut dinyatakan, marahlah Pak Presiden, bahwa Presiden kita ini dianggap tidak bergerak, tidak berbuat, tidak berbelasungkawa terhadap kematian ratusan anak-anak bangsa yang ada di Stadion Kanjuruhan ini. Begitu terjadi tragedi ini, Presiden Jokowi langsung mengucapkan belasungkawa dan juga langsung memerintahkan besoknya, memerintahkan kepada Kapolri, kepada Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, Mensos juga hadir, dan juga berbagai menteri-menteri yang ada. Dan juga Presiden melalui Menko Polhukam memerintahkan segera mungkin untuk diusut tuntas kasus ini
Bahkan Presiden melalui Menko Polhukam telah membuat tim khusus untuk menyelidiki apa sebab musabab kasus ini hingga meninggalnya ratusan para supporter. Dalam proses ini, Kapolda telah bertindak dengan tegas, memindahkan Kapolres Kabupaten Malang, berikut juga para komandan yang memegang senapan gas air mata. Tindakan-tindakan ini telah dilakukan dengan api oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi di dalam video yang diedarkan oleh Jiwa Demokrat yang mana dikeluarkan oleh kader-kader Demokrat ini, seakan-akan Presiden Jokowi tidak punya empati dan juga Presiden Jokowi tidak melakukan langkah-langkah strategis. Dan yang lebih miris lagi, di dalam video ini menggunakan kematian ataupun tragedi daripada kematian ratusan anak-anak bangsa yang ada di Stadion Kanjuruhan ini. Mereka giring pada narasi-narasi politik yang utamanya yaitu justru meminta kepada Presiden Jokowi untuk mereformasi total kepolisian. Nah, ini kami minta, silahkan kita beropini, silahkan kita berpendapat, akan tetapi jangan menggiring pada tindakan-tindakan yang provokatif dan juga tindakan-tindakan yang sifatnya memecah belah. Polisi telah berbuat semaksimal mungkin dan juga negara telah hadir. Menko Polhukam memerintahkan kepada beberapa jajaran dan juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Diupayakan dalam 2 atau 3 pekan, paling lambat 1 bulan, agar kasus ini dapat terkuak dengan baik apa sebenarnya penyebab utamanya. Mari dalam proses ini janganlah masyarakat kita digiring yang tidak-tidak, justru lompatannya jauh. Disuruh mereformasi total kepolisian, disuruh kepolisian di bawah TNI atau kementerian kembali. Janganlah, ini bukan menyelesaikan masalah, justru membuat kegaduhan dan menambah masalah. Semoga pencerahan yang singkat ini dapat memberikan hasanah pemikiran kepada kita dan juga kepada seluruh anak bangsa. Sekali lagi, silakan bernarasi, silakan beropini, tapi jangan cenderung tendensius dan memprovokasi kepada masyarakat sehingga timbul suatu bentuk kegaduhan. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melapor kepada Presiden terkait kerusuhan di Kanjuruhan itu. Pertama, tim pencari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan. Sudah bisa menyimpulkan, karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui. Tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai 1 bulan. Dan untuk itu Kepresnya akan dikeluarkan hari ini, ya, Kepres ini, sehingga kami bisa punya dasar untuk rapat. Kenapa itu harus dengan Kepres? Karena di setiap institusi juga mempunyai tim investigasi sendiri, sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah Kepres ini. Misalnya Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim. Itu bagus untuk menyelidiki itu agar terang, lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini di Kemenko Polhukam, tim yang dibentuk oleh Presiden. Yang kedua, untuk santunan korban, insya Allah dalam waktu 2 hari ke depan Presiden akan mampir
akan menyerahkan sendiri bantuan sosial itu sebagai bentuk simpati dan empati serta perhatian pemerintah yang mewakili negara kepada korban pertandingan sepak bola di Kanjuruhan itu. Mungkin hari Kamis lah, mungkin Presiden di sana akan dikoordinasikan, dan sampai saat ini masih tercatat 125 orang meninggal, dan itu masing-masing keluarganya akan diberi 50 juta dan akan diserahkan Presiden sendiri di Jawa Timur lah, mungkin di Malang, mungkin di Surabaya sedang dipersiapkan teknisnya. Itu aja. Apalagi? Lah itu tadi Presiden minta kalau bisa jangan sampai sebulan. Ya nanti kita olah. Kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, jaringannya dengan siapa kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada periklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nanti malam rapat pertama ya memahami tugas sesuai dengan Kepres, lalu yang kedua akan memetakan dan mengidentifikasi masalah, yang ketiga bagi tugas. Sesudah itu nanti kesimpulan-kesimpulan. Nah, ketika bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Nah, itu kan harus dibagi karena itu kan banyak pihak yang harus, ada yang harus ke FIFA, ada yang harus ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan dan sebagainya. Dan ada yang mempelajari peraturan perundang-undangannya. Itu kan nanti bagi-bagi tugas. Cukup ya? Oh iya. Hakim Aswanto itu ya kita sudah punya pandangan hukum, tapi itu nanti aja lah ya. Terima kasih.